Jika sebelumnya masyarakat dihebohkan kasus Crazy Rich muda yang beraup kekayaan dari tipu-tipu investasi ilegal, kini masyarakat kembali dibuat tercengang oleh kasus polisi miliarder di Kalimantan Utara. Bribtu Hasbudi, sang polisi tajir itu, punya tambang emas serta belasan kapal cepat. Ternyata belakangan terbongkar, Bribtu Hasbudi diduga menjalankan bisnis terlarang. Tambang emasnya tak berizin alias ilegal. Ia juga disinyalir menyelundupkan narkotika dengan kedok impor pakaian bekas. Bersama saya Vena Kintan, Anda menyaksikan kasus polisi miliarder berpangkat Bribtu Hasbudi menjadi sorotan. Di usia yang masih muda, Bribtu Hasbudi terkenal moncer, namun hasil kekayaannya ia dapat dari bisnis yang ilegal. Ya, bisnis sampingan Hasbudi adalah mengelola tambang emas di Kalimantan Utara. Namun belakangan bisnisnya ramai diperbincangkan karena dinilai ilegal. Tak hanya tambang emas yang membuat kekayaan Hasbudi melejit selama kurun waktu 2 tahun. Ternyata ia juga melakukan impor baju bekas secara ilegal yang disinyalir menjadi kedok masuknya sabu ke daerah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Polda Kalimantan Utara menyita 17 peti kemas yang berisi baju bekas. Petugas kepolisian bersama dengan Bea Cukai Tarakan harus memeriksa dengan teliti ratusan bal baju bekas yang terbungkus rapih ini. Kuat dugaan terdapat narkoba jadi sabu di dalamnya. Polisi juga mengamankan 2 truk kontainer milik Hasbudi serta 11 unit kapal cepat yang digunakan sebagai alat penunjang dalam menjalankan bisnis ilegalnya. Ada upaya untuk menghilangkan barang bukti dan menghalangi penyidikan. Sehingga kita lakukan upaya penangkapan untuk mempercepat atau mencegah adanya barang bukti yang coba untuk dihilangkan. Nah, hasil temuan hari ini kita menemukan beberapa dokumen usaha-usaha ilegal yang bersangkutan, termasuk tambang emas, kemudian baju bekas, dan data-data aliran keuangan yang bersangkutan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dari data tersebut kita juga telah menyegel 1 unit rumah yang dari data tersebut rumah ini dibangun untuk pejabat tertentu, sehingga potensi juga kita akan jerat dengan pasal TPPU terkait dengan temuan hasil penggeledahan. Menanggapi ramainya perbincangan kasus yang menimpa Hasbudi, kuasa hukumnya pun angkat suara, menghormati dan kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku. Klien kami cukup kooperatif untuk memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan. Tapi berarti Hasbudi mengakui bahwa terlibat. Hasbudi ini kondisi untuk posisi illegal mining itu dia ini berdasarkan BP ya, menjadi fasilitator aja untuk ketemu Mulia Adi dengan manajemen BTN. Itu tahun 2020, pertengahan tahun itu. Setelah itu secara teknis dijalankan oleh Pak Mulyadi. Yang jadi masalah menurut saya, kalau dikatakan bahwa dia tidak punya izin, BTN memberikan izin secara lisan. Kini Bribtu Hasbudi bersama 4 rekannya
telah dijadikan tersangka atas berbagai bisnis terlarang itu. Namun satu rekan HSB yang merupakan tangan kanannya juga masih diburu polisi karena lolos dalam penyergapan. Polda Kalimantan Utara terus mengembangkan kasus Hasbudi. Jika terbukti ada pejabat atau oknum lain yang menerima, akan diproses dan ditindak tegas. Kita juga masih melakukan pendalaman ya. Kalau kita tidak mau berasumsi seperti apa, ada suara-suara demikian, tapi kita juga buktikan. Jadi persoalannya bukan masalah di situ, tapi persoalannya ketika siapapun terlibat masalah pidana, disiplin dan apalagi kode etik, itu ada aturan yang mengatur semua anggota Polri, dan itu harus diterapkan terhadap semua. Kalau pidana, ya sangat secara pidana, dan ini juga pasti berpengaruh terhadap karir bersangkutan. Ya. Apa akan seperti itu? Kalau memang memungkinkan harus seperti dilakukan pemberhentian dari umat, ya tentunya akan dilakukan seperti itu. Kalau lewat biasa-biasa. Biasa penegur nggak orangnya Pak? Tidak pernah kami tegur-tegur. Seorang polisi memiliki kekayaan melimpah di usia muda bukanlah suatu larangan. Namun jika kekayaan yang diperoleh bersumber dari suatu yang ilegal, tentunya akan membawa buntut panjang. Bisnis ilegal yang dijalankan Bribtu Hasbudi mengingatkan kita pada sepak terjang laborasi Torus pada tahun 2015 silam. Mencuatnya kasus polisi miliarder Bribtu Hasbudi yang tersangkut kasus tambang ilegal dan impor baju bekas ilegal mengejutkan masyarakat sekitar tempat ia tinggal di Jalan Mula Warman, Gang Tambak, Kelurahan Karanganyar Pantai, Tarakan Barat. Hasbudi baru menempati rumah barunya sekitar 1 tahun. Warga pun baru mengetahui bahwa Hasbudi terlibat kasus tambang ilegal setelah Polda Kalimantan Utara melakukan penggeledahan di rumahnya. Kalau dibilang tahu ya tahu lah, karena kemarin tidak akan berjalan penggeledahan di rumahnya kalau saya tidak ada. Oh, jadi ikut kemarin Pak ya, jadi saksi Pak ya? Nah, saya jadi saksi kemarin, cuma dengan yang dilampirkan surat dari bagian Dirjen Reskrim saya lupa apa namanya. Dia kelihatan saja ilegal ilegal mining itu Pak ya, tambang. Mining itu aja, atas itu aja untuk penggeledahan rumahnya. Kalau yang lain-lain tidak ada. Ya orangnya baik sebenarnya. Katanya kan sering bagi-bagi juga tuh Pak, bagi-bagi makanan. Iya, itu. Maksudnya kalau kemarin dorong bilang lebaran haji ada juga dia bagi daging itu korban kan untuk orangnya. Orangnya sebenarnya baik orangnya. Iya, tidak, cuma namanya kita manusia pasti berbeda-beda anunya kan. Iya, pandangan. Kalau pandangan saya beliau itu baik aja ke masyarakat, tidak terlalu Sosok polisi tajir itu dikenal tertutup kepada warga dan jarang bertegur sapa. Kalau lewat biasa-biasa. Biasa penegur nggak orangnya Pak? Tidak pernah kami tegur-tegur itu orangnya. Oh berarti orangnya maksudnya nggak baku tegur gitu? Maksudnya? Dia aja orangnya kalau lewat. Oh gitu, berarti nggak pernah kayak negur-negur tetangga gitu ya Pak? Untuk dari Pak Hasbudinya juga kayak gitu Pak? Iya, karena aku jarang lihat Pak Budinya itu. Koordinasi dengan Mabes Polri juga telah dilakukan, serta telah meminta bantuan KPK untuk menelusuri aliran dana dari bisnis ilegal yang dijalankan Bribtu Hasbudi. Terkait dengan dugaan aliran dana maupun uang yang mengalir ke pejabat tertentu. Yang saya sampaikan adalah dugaan, karena ketika disebut seseorang itu jenderal tadi, mungkin yang beredar di kalangan teman-teman,
kita harus melakukan klarifikasi dan verifikasi. Tidak bisa penyidik itu melakukan penyidikan berdasarkan asumsi, tetapi harus dengan fakta real melalui proses pemeriksaan. Bisnis ilegal yang dijalankan Bribtu Hasbudi mengingatkan kita pada sepak terjang Labora Sitorus yang mencuri perhatian masyarakat pada tahun 2015 silam. Kala itu, Labora yang berpangkat Inspektur Polisi 1 juga memiliki harta melimpah. Dana yang tersimpan di rekening Labora mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Labora Sitorus menjalankan bisnis ilegal berupa pengolahan kayu hasil pembalakan hutan serta penimbunan bahan bakar minyak. Bahkan begitu besar pengaruh Labora kala itu, membuat sejumlah masyarakat di daerah Sorong, Papua Barat rela membela Labora agar tak ditangkap. Publik pun dibuat geram karena eksekusi penangkapan Labora Sitorus mengerahkan ratusan pasukan dari kepolisian dan TNI untuk pengamanan. Padahal, Labora telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pembalakan hutan, penimbunan BBM, serta tindak pidana pencucian uang. Terapkan tindak pidana pencucian uang, tracing aliran dana. Bribtu Hasbudi diduga menjadikan tambang emas ilegal sebagai sumber mendulang kekayaan. Ia menjadi polisi miliarder Crazy Rich Kalimantan. Namun kini sepak terjangnya telah terbongkar. Bintara tingkat 2 itu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Terkuaknya dugaan tambang ilegal dan bisnis hitam lainnya Bribtu Hasbudi tentu diharapkan tak berhenti pada penetapannya sebagai tersangka. Namun juga bisa menjadi pembuka menyapu bersih bisnis tambang ilegal yang nyatanya marak di tanah air. Hasbudi, oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi 1 atau Bribtu yang bertugas di Pol Airut Polda Kalimantan Utara, menjadi sorotan. Namun bukan karena prestasinya sebagai seorang aparat penegak hukum, melainkan lantaran sederet bisnis ilegalnya yang mulai terbongkar satu persatu. Bribtu Hasbudi diduga tak hanya melakoni bisnis tambang emas ilegal, tapi disinyalir juga ada pakaian bekas ilegal serta peredaran narkoba jenis sabu. Diduga dari hasil bisnis haram itu, Bribtu Hasbudi mendulang harta kekayaan berlimpah. Dengan ketajirannya, ia bahkan dijuluki sang miliarder atau Crazy Rich Kalimantan. Terbongkarnya sepak terjang polisi tajir dengan bisnis haramnya itu menambah daftar oknum polisi yang mencoreng nama lembaga kepolisian. Bribtu Hasbudi kini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tambang emas ilegal. Lantas, apakah proses hukum atau kasus yang menjerat Bintara tingkat 2 tersebut sudah cukup? Indonesia Police Watch mendesak Polda Kaltara, Irjen Pol Daniel untuk serius membongkar
kasus illegal mining dari Bribtu HSB. Desakan serius ini didasari karena ada perkara serupa yang terjadi di Papua terkait dengan Ibtu Laborasitorus yang memiliki rekening gendut 1,5 triliun, ternyata hanya sampai pada penindakan Ibtu Laborasitorus yang saat ini dijebloskan di LP Cipinang. Padahal IPW memiliki catatan 33 aliran rekening kepada pejabat kepolisian saat itu. Lebih lanjut lagi, penegak hukum juga diharapkan bisa melacak aliran dana yang mungkin saja ada kaitannya dengan bisnis terlarang Bribtu Hasbudi. Akan lebih baik lagi apabila Komisi 3 juga membongkar lebih dalam praktek penambangan ilegal oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum polisi yang lebih tinggi pangkatnya. Terapkan tindak pidana pencucian uang, tracing aliran dana. Sebagai seorang polisi, aparat penegak hukum semestinya Bribtu Hasbudi menjadi garda depan menyapu bersih eksploitasi sumber daya ilegal di tanah air. Namun, ia justru menjadi salah satu pelaku penambangan emas tak berizin itu. Dan kasus seperti ini terus-menerus terjadi. Yang pertama, ada banyak sekali kepentingan yang turut bermain di dalamnya, stakeholder yang turut bermain di dalamnya, kepentingan dan keserakahan untuk upaya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kemudian memikirkan dampak lanjutan dari situasi eksploitasi tersebut. Yang kedua, pengambil alihan kewenangan pertambangan ke pusat itu menghilangkan banyak kewenangan di daerah, menyebabkan kemudian kepala daerah merasa bahwa urusan pertambangan bukan lagi menjadi urusan mereka. Bahkan termasuk pengawasan terhadap pertambangan ilegal seolah-olah tidak lagi menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, membuat mereka kemudian menjadi lepas tangan. Walhi juga mengingatkan bahwa dampak jangka panjang kegiatan tambang ilegal yang berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Perubahan bentang alam akibat ekspansi pertambangan itu akan menurunkan nilai ekosistem dari wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di sana. Yang kedua, dari penggunaan senyawa kimia di pertambangan itu, penggunaan merkuri atau sianida untuk pertambangan dalam jangka panjang, ketika manusia terpapar terus-menerus merkuri dan sianida baik di dalam tanah maupun di dalam air yang mereka konsumsi, pasti akan kemudian mempengaruhi organ di dalam tubuhnya. Dalam jangka panjang dia akan memberikan berbagai macam kerusakan di dalam tubuh manusia.